Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Dedika Jonri Klasika. Kali ini kita akan membahas materi sejarah pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan Islam di kota Mekah dan di kota Madinah. Apa saja sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam yang mencakup periode penting yang dimulai dari masa pembinaan hingga pelaksanaan pendidikan Islam di kota Makkah dan di kota Madinah. Nah, berikut adalah penjelasan terperinci mengenai tahap-tahap tersebut. Mari kita lihat peta konsep tersebut. Jadi kita akan membahas sejarah pendidikan Islam di kota Makkah dan Madinah. Apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah masa pembinaan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pendidikan Islam di kota Makkah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pendidikan Islam di kota Madinah. Masa pembinaan pendidikan Islam. Masa pembinaan pendidikan Islam adalah periode pertama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, di mana pada saat itu kondisi masyarakat Arab pra-Islam masih dalam keadaan jahiliyah. Masyarakat Arab pada masa itu mayoritasnya buta huruf. Namun, ada beberapa kelompok tertentu seperti saudagar dan cendekiawan yang bisa mempelajari ilmu seperti bahasa Arab, sastra, dan perdagangan. Pada saat itu ada sekelompok orang yang dikenal sebagai kaum Hanif. Kaum Hanif adalah mereka yang menolak menyembah berhala dan mencari ajaran tauhid atau keesaan Allah. Salah satu contohnya adalah Waraqah bin Naufal atau sepupu Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Kemudian proses pembinaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibesarkan dalam lingkungan yang bersih dari praktik-praktik jahiliyah. Beliau tinggal di bawah asuhan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, kemudian beralih ke kakek Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib, kemudian beralih lagi ke paman beliau yang bernama Abu Thalib. Selama masa remaja, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya adalah orang yang terpercaya. Selanjutnya ada wahyu pertama. Pendidikan Islam secara formal dimulai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada usia 40 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya membaca, menulis, serta menuntut ilmu sebagai dasar dari pendidikan Islam. Yang kedua adalah pelaksanaan pendidikan Islam di kota Mekah. Setelah wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran agama Islam secara diam-diam. Metode pendidikan yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama, pendidikan individu. Pendidikan individu ini dilakukan dalam kelompok kecil. Misalnya, Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidah Khadijah, atau Ali bin Abi Thalib, atau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, setelah pendidikan individu, lahirlah pendidikan secara halaqah, atau majelis ilmu. Di situ Nabi Muhammad mulai mengumpulkan para sahabat di rumah Al-Alqam bin Abil Arqam
untuk mengajarkan ajaran Islam secara sistematis. Selain pendidikan individu dan halaqoh, ada pula pendidikan atau pengajaran langsung yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Materi pendidikan yang diajarkan di Mekah pada saat itu adalah ajaran tauhid atau keesaan Allah, kemudian akhlak, dan juga fikih ibadah. Contohnya seperti sholat, puasa, dan zakat. Kemudian, saat di Mekah, kitab suci Al-Quran mulai diturunkan secara bertahap. Dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Pada ayat Makkiyah, banyak membahas tentang keyakinan, keimanan, dan peringatan bagi umat manusia. Selain metode dan materi yang telah kita bahas, ada pula tantangan yang terjadi saat penyebaran pendidikan Islam di kota Mekah, yaitu penindasan oleh kaum Quraisy. Mereka memaksa Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Next, yang terakhir adalah pelaksanaan pendidikan Islam di kota Madinah. Setelah berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, pendidikan Islam mulai berkembang pesat dan sistematis. Pada saat itu, kota Madinah menjadi pusat pendidikan dan pemerintahan Islam, serta tempat berdirinya masyarakat Islam yang ideal. Metode pendidikan Islam yang diajarkan di kota Madinah adalah melalui Masjid Nabawi, yakni Masjid Nabawi itu merupakan pusat pendidikan. Selain digunakan untuk beribadah, Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, karena Rasulullah sering memberikan pelajaran kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian pengiriman utusan dan guru. Nabi Muhammad mengirimkan utusan dan guru ke berbagai wilayah untuk menyebarkan agama Islam dan mendidik masyarakat yang jauh dari Rasulullah. Selain sahabat-sahabat yang diutus ke wilayah-wilayah, ada pula sahabat-sahabat yang mengajarkan pendidikan kepada keluarga mereka, di mana pada saat itu anak-anak mulai diajarkan nilai-nilai Islam sejak dini. Kemudian materi pendidikan yang ada di kota Madinah. Yang pertama adalah syariat lengkap. Jadi hukum syariat mulai dilengkapi di kota Madinah ini, seperti hukum waris, hukum pidana, hukum keluarga, dan juga ada hukum ekonomi. Lalu ada ilmu umum seperti strategi perang dan administrasi negara. Lalu ada akhlak sosial seperti ukhuwah, toleransi, dan tanggung jawab. Pada era pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah ini, muncullah institusi-institusi pendidikan baru seperti Sufah. Sufah ini merupakan asrama pelajar yang sederhana yang terletak di halaman Masjid Nabawi, di mana Sufah ini diperuntukkan bagi para sahabat miskin yang ingin belajar langsung dari Nabi. Dan para sahabat ini dikenal sebagai Ahlus Sufah. Lalu ada perjanjian dan piagam Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, serta kerjasama melalui piagam Madinah. Yang mana piagam Madinah ini menjadi landasan pendidikan sosial dan politik. Lalu ada pengembangan komunitas belajar. Komunitas Islam di Madinah tumbuh menjadi masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Para sahabat
saling belajar dan mengajarkan agama Islam kepada satu sama lain. Tingkat keberhasilan pendidikan di kota Madinah ini tercermin dalam kesuksesan dakwah Islam yang telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Jadi, pada saat itu, kota Madinah menjadi pusat peradaban Islam. Next, kesimpulan. Kesimpulan dari materi-materi tadi adalah yang pertama, masa pembinaan. Pada masa pembinaan itu, fondasi Islam mulai berkembang, dimulai dengan wahyu pertama. Kemudian, pendidikan Islam di kota Mekah, yang mana berfokus pada ilmu tauhid dan akhlak, serta fikih dasar. Kemudian, pendidikan Islam di kota Madinah. Pendidikan Islam di kota Madinah mulai sistematis, yang mana dilakukan di Masjid Nabawi, kemudian di Sufah, serta di rumah-rumah para sahabat. Kurikulum di kota Madinah mulai sistematis dan komprehensif. Dampak dari kurikulum tadi menjadikan fondasi peradaban Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.